Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 30 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus menuntun kami agar masing-masing kami mengerti dan menjadikannya bagian kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Teladan dari Penyucian yang Benar. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus, sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat. Dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu. Dari hari ke hari, berlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari, hatinya tertarik kepada Kristus, sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kerendahan hati, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan ambisius itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan, dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Perubahan tabiat seperti itu, sebagaimana yang kelihatan dalam kehidupan Yohanes, adalah selamanya sebagai hasil persekutuan dengan Kristus. Boleh jadi ada kekurangan-kekurangan yang nyata dalam tabiat seseorang, tetapi bila ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa anugerah ilahi mengubahkan dan menyucikan dia. Memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, ia diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai ia menjadi seperti Dia yang disembahnya. Yohanes adalah guru kesucian, dan dalam suratnya kepada jemaat ia membentangkan peraturan-peraturan yang tidak salah untuk tingkah laku orang-orang Kristen. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menulis, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 3 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Ia mengajarkan bahwa orang Kristen harus suci dalam hati dan kehidupan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pekerjaan yang kosong. Sebagaimana Allah suci pada lingkungannya, demikian juga manusia yang sudah jatuh oleh iman kepada Kristus harus menjadi suci pada lingkungannya. Karena inilah kehendak Allah, Rasul Paulus menulis, pengudusanmu. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pengudusan jemaat adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap umatnya. Ia telah memilih mereka dari kekekalan, supaya mereka boleh menjadi suci. Ia mengaruniakan anaknya mati bagi mereka, supaya mereka boleh disucikan melalui penurutan hukum, terlepas dari segala kehampaan diri sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, tokoh kita hari ini adalah Yohanes yang kekasih. Kehidupannya adalah teladan dari pengudusan yang benar. Kenapa? Karena pengudusan yang Yohanes alami berdasarkan persatuannya, persekutuannya dengan Kristus. Yohanes disebut sebagai anak guru dalam buku Markus, namun berubah menjadi Yohanes yang kekasih. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 101 paragraf 1.
Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan ambisius itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan, dan kasih ilahi yang mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Apa artinya? Artinya kita bisa berubah sebagaimana Yohanes. Asal kita menyerahkan hati kita kepada Kristus, agar melalui kasih-Nya, karakter kita diubahkan. Jika kita pemarah dan tidak bisa berubah atau tidak mau berubah, itu karena kita tidak mau serahkan hati kita kepada Kristus. Hati-hati. Contoh Yohanes, dia seorang pemarah, tetapi menjadi seorang yang kekasih karena Kristus. Yohanes berubah karena persekutuannya dengan Kristus. Roh Nubuat menjelaskan tentang persekutuan dengan Kristus ini. Mind, Character, and Personality, Volume 2, halaman 430, paragraf 1. Setiap jiwa harus hidup dalam persekutuan setiap jam dengan Kristus. Karena Dia berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Prinsip-prinsipnya harus menjadi prinsip kita, karena asas-asas ini adalah kebenaran abadi yang diberitakan dalam kebenaran, kebaikan, belas kasihan, dan kasih. Jadi, kalau perangai kita belum berubah, itu karena kita masih di luar Kristus. Kita mungkin merasa bersama Kristus, tapi kita tidak diam di dalam Kristus. Perhatikan nasihat berikut ini. Dari Kisah Para Rasul, halaman 471, paragraf 1. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Kedua murid ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mengikuti contoh ilahi. Keduanya berhubungan erat dengan Yesus, perhatikan itu, dan mendapat kesempatan untuk mendengarkan ajarannya. Masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius, dan masing-masing mempunyai jalan masuk kepada rahmat ilahi yang mengubahkan tabiat. Tetapi, sementara seorang dalam kerendahan hati sedang belajar tentang Yesus, yang lain menyatakan bahwa ia bukannya pelaku perkataan itu, tapi pendengar saja. Seorang yang mati bagi dirinya sendiri setiap hari dan mengalahkan dosa, disucikan oleh kebenaran. Yang lain menolak kuasa anugerah yang mengubahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri, terbawa ke dalam perhambaan setan. Yang manakah kita? Yohanes atau Yudas? Yohanes, dia mati bagi diri sendiri setiap hari dan kalahkan dosa, serta disucikan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Sementara Yudas menolak anugerah yang mengubahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri dan akhirnya dibawa kepada perhambaan setan. Yohanes, dia bersama Yesus dan bersekutu dengan Yesus. Yudas, dia bersama Yesus juga, tapi hanya pendengar saja. Dia tidak lakukan apa yang Yesus nasihatkan. Di dalam kelompok atau jemaat ada saja orang-orang yang seperti ini. Karenanya renungan hari ini menjadi nasihat yang baik sekali agar kita semua mencontoh kehidupan Yohanes. Penyair White lanjutkan dalam Welfare Ministry halaman 296 paragraf 5. Persekutuan dengan Kristus memberi mereka kelembutan hati. Akan ada simpati dalam penampilan mereka, dalam nada suara dan kesungguhan hati, kasih dan energi, dalam upaya mereka yang akan membuat mereka kuat melalui Allah dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tidak heran, Yohanes yang tadinya pemarah menjadi lemah lembut, menjadi Yohanes yang kekasih, sebab dia bersekutu dengan Kristus. Mereka yang bersekutu dengan Kristus juga akan bersimpati dalam tampilan mereka. Nada suara mereka berbeda, kesungguh-sungguhan mereka, kasih dan semangat mereka. Mereka yang bersekutu dengan Kristus bukan umat yang lesu dan loyo. Kristus sudah kembali ke surga, lalu bagaimana kita bersekutu dengan Dia? God's Amazing Grace, halaman 228, paragraf 4. Kehidupan rohani harus ditopang oleh persekutuan dengan Kristus melalui firman-Nya. Pikiran harus merenungkannya. Hati harus dipenuhi dengannya.
Firman Tuhan diletakkan dalam hati dan dengan sakral menghargai dan menaati melalui kuasa kasih karunia Kristus dapat membuat mereka benar dan mempertahankannya tetap benar. Inilah cara bersekutu dengan Kristus. Dan bagi yang sudah belajar, khususnya melalui pelajaran renungan pulang ke rumah tanggal 29 Maret, sudah mengetahui dengan jelas bahwa kasih karunia Kristus adalah Roh Kristus. Bagi yang baru belajar, berikut salah satu contoh penjelasan roh nubuat tentang kasih karunia Kristus. Bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh Kristus. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Perhatikan, perubahan karakter adalah menurut kepada Roh Kristus. Kemudian yang sebelah kanan. Dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus ini mengubahkan karakter. Karenanya jelas sekali bahwa kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama. Itulah yang mengubahkan karakter kita. Roh Kristus inilah membuat kita benar dan mempertahankan tetap benar. Perhatikan kutipan berikut yang menjelaskan bersekutu dengan Kristus dan hubungannya dengan Roh Kristus. Pulang ke rumah halaman 56, paragraf 3. Yang berbunyi, pengaruh Roh Kudus telah membaharui hatinya. Kuasa kasih Kristus mengadakan perubahan tabiatnya. Inilah hasil yang pasti di dalam persatuan dengan Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Perhatikan ya. Kemudian Roh Kristus, kasih-Nya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan surga. Kita bersatu dengan Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Maka hidup kita, tabiat kita teristimewa diubahkan. Sebab, dalam manuskrip rilis volume 14, halaman 84, paragraf 3, Nyonya White katakan, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirimkan kepada semua untuk memberi mereka kecukupan. Dan masih dalam manuskrip yang sama, manuskrip rilis volume 14, Nyonya White tekankan dalam halaman 179, paragraf 2. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Penolong yang lain atau Roh Kudus atau Roh kebenaran, Nyonya White dengan jelas tuliskan dalam kutipan ini adalah kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Berulang-ulang Nyonya White menyatakan bahwa Kristuslah sang penghibur itu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Jadi, kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus dan kita bersekutu dan tinggal di dalam Kristus hanya melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hidup kita, yaitu sang penghibur. Berikut ini adalah kutipan dari Renungan Pagi Pulang ke Rumah tanggal 18 April 2020. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila engkau mencari mata air hidup ini melalui Roh Kudus, engkau akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Kristus atau persekutuan erat dengan Kristus. Tulisan ini akan kita baca bulan depan, bulan April 2020. Dan saat membacanya nanti, jangan lupa penjelasan roh nubuat hari ini bahwa Roh Kudus yang membawa kita ke dalam persekutuan erat dengan Roh Kristus adalah kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Inilah yang Yohanes yang kekasih alami. Dia bersekutu dengan Kristus secara fisik saat Yesus hidup di dunia ini, dan secara roh saat Kristus curahkan roh-Nya pada hari Pentakosta. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 461 paragraf 1 Nyonya White tuliskan,
Sesudah kenaikan Kristus, Yohanes berdiri teguh sebagai pekerja yang setia dan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dengan murid-murid yang lain, ia, yaitu Yohanes, menikmati kecurahan rohnya pada hari Pentakosta. Dan dengan semangat dan kuasa yang baru, ia lebih lanjut berbicara kepada orang banyak tentang perkataan kehidupan, berusaha memimpin pikiran mereka kepada yang tidak kelihatan. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah roh yang dijanjikan Yesus bagi murid-muridnya dan umatnya. Dan Yohanes yang kekasih menerima kecurahan roh Kristus tersebut. Roh Kristuslah yang mempertahankan Yohanes yang kekasih tetap benar dan menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa sampai akhir hayatnya. Karenanya, White tuliskan dalam suratnya nomor 35 tahun 1904, paragraf 6. Kita tidak bisa hidup tanpa persatuan yang erat dengan Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana ranting terhubung erat dengan pokok anggur, demikian juga kita harus terhubung erat dengan Kristus. Dan satu-satunya cara untuk terhubung erat dengan Kristus, bersatu erat dengan Kristus adalah melalui tinggalnya rohnya yang kudus, roh Kristus. Inilah pengalaman Yohanes yang kekasih. Itu sebabnya hanya Yohanes yang tuliskan perumpamaan tentang pokok anggur, dan hanya Yohanes yang tuliskan tentang sang penghibur itu. Sebab itu adalah pengalaman hidupnya. Biarlah ini menjadi pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pagi hari ini. Teladan penyucian yang benar boleh kami contoh dari kehidupan Yohanes, yang tadinya anak guru, seorang pemarah, namun menjadi seorang yang kekasih. Itu hanya oleh karena persekutuan eratnya dengan Kristus. Karenanya, kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Kristus dalam hidup kami, melalui tinggalnya kasih karunia Kristus, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus, agar kami diubahkan. Dan biarlah ini menjadi kesaksian bagi umat-umat Tuhan. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.